Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Volumenya naikkan sedikit ya. Kita lanjut lagi. Disinilah perbedaan dan persamaan antara umat Kristen dan guru spiritual. Bapak hari ini lagi heboh masalah apa tau? Duit lagi. Duit lagi. Pendeta kok khotbah. Kita sering dia bilang sering mendoakan katanya, Tuhan berkatilah orang yang belum memberi dan yang telah memberi. Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini hentikan itu. Berdoalah bagi orang yang memberi saja. Yang tidak memberi tidak usah didoakan. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang mentaat firman-Nya dan memberi. Waduh, Tuhan diajarin jahat Pak. Kalau nggak ngasih nggak doain loh Pak. Nggak diberkati loh. Tuhan diajarin jadi jahat Pak. Uang kemplung. Gila semua. Kenapa begitu ya? Aduh, makanya saya jujur aja Stephen Tong saya komplain loh sampai tuh dia bikin wawancara sama adalah dia apa namanya saya lupa namanya itu. Jadi wawancara di gereja Reform sampai makanya kayaknya bawaannya sebel Pak Stephen Tong ya enggak. Karena kita ada orang karismatik yang suka begitu tuh. Dia bilang gereja kecil sampai untuk rebutan pendeta dia bilang apa ya Pak pendetanya. Orang Reform tuh bilang, "Bang kita orang karismatik emang gemblung semua." Ya. Jadi mulai hari ini saya tidak akan mendoakan kalau Anda tidak memberi. Karena Anda tidak taat firman Anda. Aduh, duit melulu kadang-kadang. Saya mau malas ngomong duit lah. Mau melayani pokoknya ya ada duit kita jalan, gak ada duit kita jalan juga. Ya semampu-mampunya kita. Oke.
Guru spiritual menarik diri dari hal yang bersifat keduniawian dan kedagingan. Jam berapa sekarang? Sorry. Berarti 12.15 aja ya. Guru spiritual menarik diri dari hal-hal yang bersifat duniawi dan kedagingan dan hidup mengasingkan diri lalu menyucikan diri, karena tanpa mengasingkan diri dan menarik diri dari kehidupan normal, orang-orang ini tidak akan mampu hidup bijaksana dan menjadi suci. Makanya biksu tong itu dipanggil apa? Biksu suci, karena mereka menarik diri dari duniawi dan menyucikan diri. Umat Kristen menarik diri dari hal yang bersifat duniawi dan kedagingan, tetapi tidak hidup mengasingkan diri, tetapi tetap menyucikan diri. Dan dalam keadaan hidup yang normal dan tidak mengasingkan diri ini, umat Kristen diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk mampu mencapai kesucian sempurna. Jadi pencapaian kesucian dan kebenaran umat Kristen bukanlah hasil usaha dari manusia, tetapi hasil karya perbuatan tangan Tuhan sendiri. Inilah hebatnya pekerjaan tangan Tuhan yang membuat umat Kristen unggul dalam kesucian dan kebenaran hidup. Jadi ini baru teori. Kan tidak hidup suci, hidup normal tapi mau suci sempurna. Ini baru teori nih saya ngomong nih, ya enggak. Nah, ternyata prakteknya udah gemblung semua, ya enggak. Pusing saya kalau prakteknya nih, ya enggak. Harusnya seperti ini. Sebenarnya memang harusnya lebih unggul kita ini. Terus jika kita mencapai kesucian dengan menarik diri dari duniawi, saya merasa ada dengung ya. Gong-gong gitu ya. Jika kita mencapai kesucian dan menarik diri dari duniawi, itu baik karena ini pun memerlukan tekad yang kuat untuk membersihkan diri dari kejahatan. Tapi jauh lebih berkualitas jika kita menyucikan diri dalam keadaan hidup di dalam masyarakat normal, tetapi membersihkan diri dari kejahatan, bagaikan emas yang keluar dari kotoran duniawi. Jadi kita mengasingkan diri juga, itu juga perlu usaha yang tekad. Anda mau jadi pertapa, jadi biksu loh, itu perlu perjuangan juga loh. Duniawi mau dibuang semua, ya kan. Tapi menurut kita lebih berkualitas kalau Anda bisa menyucikan diri itu dengan keadaan hidup normal. Kalau tingkat yang masih awam itu, kalau orang meditasi itu perlu namanya tempat yang sunyi, hening, meditasi. Ya. Tapi yang tingkat mahir di tengah keramaian dia bisa meditasi loh. Nah, jadi dia nggak terganggu dengan orang. Ya, itu tingkat yang mahir. Kalau yang masih pertama terganggu dia dengan suara-suara berisik, nggak bisa konsentrasi tuh, kayaknya mau merenung itu nggak konsentrasi. Tapi yang tingkat mahir di pasar pun duduk sebentar dia begini, dia sudah bisa fokus. Itu tingkat mahir. Nah, maksud saya adalah kita nih harusnya di tingkat yang mahir, hidup dengan keadaan normal tapi bisa menyucikan diri, tetap fokus kepada kesucian. Anda bayangkan dalam keadaan hidup bermasyarakat dunia yang penuh kekotoran dan kejahatan, yang penuh godaan dan hebat setiap hari, tetapi kita tampil dengan kesucian yang sempurna. Manakah yang lebih berkualitas dibandingkan orang yang menarik diri dari duniawi yang tidak banyak, bahkan hampir tidak ada godaan setiap hari, lalu tampil dengan kesucian? Manakah yang lebih berkualitas? Anda dapat menjawabnya dengan pasti. Jadi kita yang hidup bermasyarakat normal tapi dapat menyucikan diri. Ya, ini yang mengasingkan diri juga menyucikan diri. Mana yang lebih tampil lebih bagus? Ya, itulah dia. Jadi yang hidup normal ini yang lebih berkualitas karena godaannya banyak. Kalau mengasingkan diri kayak pertapa Singosari ya gampang, nggak ada gangguan, ya enggak. Ngomong-ngomong Singosari saya juga Singosari juga saya ingat nih. Nah, pendeta yang terbaru ya. Dia bilang orang-orang Singosari yang Majapahit itu, jadi dia ibadahnya tanya jawab dia. Jadi tanya Pak Pen, dia bilang, bagaimana dengan orang-orang zaman Singosari dan Majapahit, dia bilang. Selamatkan mereka. Lalu pendeta bilang, oh zaman orang Singosari dan Majapahit itu belum pernah mendengar Injil, belum mendengar Yesus. Maka tanpa Yesus maka mereka tidak akan selamat dan mereka pasti masuk neraka. Dalam saya ketawa-tawa aja saya bilang. Kan Alkitab berkata, bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana dapat diberitakan kalau tidak ada yang diutus? Di zaman Singosari dan Majapahit siapa yang ke sono? Paulus aja belum sampai nginjilnya ke sono. Ya enggak? Bagaimana
Tuhan yang begitu bijaksana yang kita kenal terus membuang, wah kamu masuk neraka karena kamu belum kenal saya, kamu tidak percaya saya, kamu ini masuk doktrin reprobasi. Nah, reprobasi itu artinya dalam ketetapannya Allah, orang-orang tuh sudah ditentukan, ini nih masuk neraka, ini ditentukan ini masuk surga. Jadi reprobasi. Jadi orang-orang yang ini nih yang dipotong sama Tuhan ini dia tidak dapat anugerah dari Tuhan. Matilah ke neraka. Kayaknya kita ya yang sebagai orang bijaksananya kok kayaknya nentang gitu ya. Kita kok kalau saya jadi Tuhan saya nggak akan lakukan itu. Apakah Tuhan itu lebih tidak lebih bijaksana dari ATM? Kita kalau jadi Tuhan nggak mungkin lakukan itu, Pak. Bagaimana Anda mengkonsepkan pikiran Anda taruh kepada Tuhan? Nggak mungkin. Banyak hal yang dilakukan, masih yang dipikirkan. Zaman sebelum Musa, zaman retroaktif, ya kan? Terus zaman Musa yang sudah ada hukum, seorang banyak yang melanggar, ya kan? Pemberontakan Korah. Masih ada zaman lagi, ada zaman yang misterius, yang gak ada ceritanya itu apa? Dari Malaki sampai Matius itu yang kertas putih Alkitab itu 400 tahun itu gak tahu ceritanya, yang 400 tahun untuk orang itu kemana aja. Itu masih harus dipikirin juga itu. Setelah itu dipikirin masuk dalam Matius. Dalam Matius itu kan zaman peralihan. Setengahnya masih hukum Taurat kan, setengahnya udah ngikut Tuhan Yesus murid-muridnya. Jadi ini zaman peralihan. Ini juga harus dipikirin. Ya, masih lagi terus zaman-zaman bapak-bapak gereja saling bunuh-bunuhan gara-gara doktrin. Itu masih panjang urusannya. Ya enggak? Zaman sekarang juga masih ada orang yang belum kenal Yesus di pedalaman. Itu banyak hal yang dipikirin. Nggak bisa sembarangan, oh ini masuk neraka karena nggak percaya Yesus, oh ini masuk surga. Nggak segampang gitu. Ya. Terus kita sebenarnya dengan menguduskan diri kita telah mematikan keinginan daging, yaitu kita telah memaksa badan kita untuk menerima penderitaan badani. Barulah kita telah berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4:1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempercayai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Pikirannya. Jadi ini jangan salah tangkap nih ya. Kalau Kristus itu telah menderita penderitaan badani, jadi Yesus itu dicambuk, disalib, menerima badani. Kita mempercayai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikirannya ya. Bukan kita dicambuk juga supaya menderita badani. Kan dicambuk kan badani penderita. Jangan dianggap, oh Pak, Bapak belum dicambuk Pak, belum disalibkan. Jadi Bapak belum sama dengan Tuhan Yesus dan Bapak masih dinyatakan berbuat dosa. Nggak, pikirannya. Seperti itu. Jadi kalau nih artinya begini, jika kita mempertahankan kejujuran dan kekudusan, makanya sering orang mengatakan hidup jujur itu capek. Itulah penderitaan badani. Anda yang biasa mabok-mabokan terus berhenti, itu menderita badani. Anda yang biasanya ngerokok terus berhenti merokok, menderita badani. Benar nggak? Orang yang biasa ngerokok tiba-tiba berhenti, tanya dia, menderita loh. Ya nggak tahan dia. Yang minum arak juga tiba-tiba berhenti itu menderita dia. Yang narkoba juga, yang teler-teler morfin, tiba-tiba berhenti itu dia menderita loh. Nah itu yang dimaksud, bukannya sengaja dicambuk supaya naik ke salib, bukan itu. Pikirannya seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah menahan penderitaan badani yang tadi biasanya kedagingan itu dihentikan, ya itu dia menderita badani. Kalau dalam pelajaran PMP dulu ada 4M nggak salah. Maling, madon, madat, main, apa? Ada satu lagi. Maling, madat, main, apa lagi? Mabok, madon, ya tukang kawin, ya madon, ya tukang kawin. Jadi ini kalau diberhentiin menderita kita. Biasanya madatan, nggak tinggal berhenti menderita. Ya, biasa tukang mabok, kawan-kawan main gaple, berhenti itu menderita dia. Ya enggak? Itu berhenti. Orang biasanya madon tukang kawin, ya enggak? Ya, kawin sana, main PSK, main bercabul, itu biasa menikmat. Sebab dia berhenti, dia menderita. Ya, tidak bisa menyalurkan apa yang jadi nafsunya. Kan itu menderita dia.
Jika kita wajarlah jika Kristus mengatakan bahwa ia tidak mengenal kita semua karena kita tidak mau membela kejujuran dan kesucian hidup. Makanya kadang-kadang kita hidup jujurnya capek. Pak, yang haram aja susah apalagi yang halal. Akhirnya bikinlah namanya istilah 4H. Apa 4H? Halal, haram, hantam, habis. Ingetin ya, jadi karena yang haram aja susah, apalagi halal Pak. Akhirnya daripada pusing-pusing dibikinlah 4H, halal, haram, hantam, habis. Nah, itulah dia. Itu pada emang gila semua itu. Manusia memang gila. Kalau kita melihat orang perlaku manusia tidak sesuai Alkitab, tidak dengan kesucian, kita lihat aja ya udahlah. Tidak ada yang sungguh, tidak ada yang berakal budi. Memang gak ada yang berakal budi semua. Mungkin satu-satunya gereja yang selalu meneriakan tidak ada yang berakal budi cuma kita doang. Di gereja mana nggak ada teriak-teriak. Orang menyangka, masa saya dibilang nggak berakal budi, dia bilang. Ya, iya saya bisa bikin ini, bisa bikin gereja, saya bikin teknologi, saya bikin ini, saya bikin segala macam. Masa saya dia bilang nggak berakal budi? Iya, akal budimu itu nggak standarnya Tuhan. Ya, kalau Anda udah standar Yesus itu baru namanya berakal budi. Karena apa? Perilakumu tidak sesuai dengan Alkitab. Gampang aja udah. Dalam terjemahan Indonesia Literal Version, Yayasan Lentera Bangsa, kata pembuat kejahatan disebutkan kedurhakaan. Jadi ini yang Matius 7:23 tuh, yang pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripada kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Jadi ini tadinya kan harusnya yang melakukan kejahatan, ya itu dalam ILT bunyinya kedurhakaan. Jadi orang yang melakukan kejahatan adalah durhaka. Durhaka kepada siapa? Ya. Orang yang berbuat jahat itu durhaka kepada siapa? Kalau kita jahat sama orang tua, durhakanya sama siapa? Sama orang tua. Kalau kita jahat dalam perilaku kita, durhaka kepada siapa? Ya, terhadap Tuhan. Karena Tuhan adalah orang tua kita. Kita ini tidak taat dan sesat. Karena kita tidak membela kekudusan tetapi lebih membela kedagingan. Jika kita taat kepada kebenaran yaitu dengan mempertahankan kejujuran, maka kita telah mematikan keinginan daging. Titus 3:3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling benci. Nah, ngomong benci ini, saling benci ini keren nih. Saya dapat satu video ada penemuan ahli dari luar negeri, orang bule ya. Jadi dia bikin uji coba begini. Jadi itu tikus ya, dia kurung dulu. Tikus itu kurung sama dia, dikasih makanan, dikasih air. Pokoknya cukup. Lalu ditaruhlah 4 tikus di situ. Makanan berlimpah, minum cukup. Lama-lama, tahun 2 tahun, beranak cucu. Tetap suplai makanan dikasih sama dia. Tikusnya makin banyak. Setelah makin banyak, penuh tuh tikus di kurung itu. Tapi heran dia, tahun demi tahun, tikusnya makin berkurang. Karena mati. Berkurang, lama-lama punah, mati semua. Nah, dia bilang bingung, makanan cukup, minum cukup. Kenapa makin berkurang, makin mati, akhirnya punah. Satu tikus pun tidak ada. Kira-kira apa penyebabnya? Makanan cukup, minum cukup. Ini ahli, dia perhatikan, dia uji coba lagi, ulang lagi. Dikasih 4 tikus lagi, ulang lagi. Terjadi juga begitu. Sudah banyak beranak cucu. Mati, berkurang ya punah. Makanan cukup, minum cukup. Tapi kenapa mati satu-satu lahirnya punah? Ayo kira-kira apa? Dia perhatiin. Tikus itu kalau sudah banyak, dia mulai saling gigit, berantem, saling menyakiti dia, gigit, saling gigit dia. Kalau dekat dikit, gigit. Jadi saling menyingkir. Karena dia berantem, akhirnya mati. Karena sudah bertahun-tahun saling gigit, saling menyakiti, jadi tikus itu kayaknya punya memori, jangan deket-deket, saya bisa digigit gitu, sama teman saya juga. Akhirnya yang cewek-cewek yang betina kan beranak. Anak tikus, emaknya jadi berpikir juga, ini nanti besar gigit saya juga. Jadi waktu dia habis beranak ditinggal aja, gak mau disusuin itu anak tikus. Mati kan anaknya. Yang dewasa saling berantem, yang baru beranak ditinggal. Karena dia trauma, nanti gede digigit saya. Karena dikurung, bisa saling gigit berantem dia.
ahli ini memperkirakan manusia terjadi juga karena bukan kadang-kadang dia bilang kita ini bisa banyak punah juga manusia. Terjadi bukan karena kurang makan dan kurang minum, tapi karena perilaku sosialnya yang saling menyakiti. Benar juga, saya pikir-pikir. Orang bilang, kalau tinggal sama mertua, kalau deket, bau seperti tahi. Kalau jauh, wangi seperti bunga. Benar gak? Jadi kalau dekat, saling menyakiti. Ya kan? Makanya kalau dulu tinggalnya jauh-jauh, manusia berkurang, maksudnya agak kurang, tinggalnya jauh di utang saya jauh-jauh, jarak tetangga jauh-jauh, jarang berantem. Coba udah satu tembok sebelah-sebelahan, udah mulai tuh, karena ngumpul padat ya, kayak tikus, saling nyakitin, saling cerita gosip, celang maki-maki, saling. Gereja dulu dikit, benar? Nggak ada yang menceritakan gereja itu nggak benar, gereja itu nggak benar-benar. Gereja tumbuh banyak, udah mulai padat deh, udah mulai sesat menyesatkan. Nah, jadi sama dengan perilaku manusia, kalau udah mulai padat bukan karena kurang makan, Bu, saling menyakiti dia. Gini, perang itu karena kurang makan apa karena saling menyakiti itu? Perang antara Ukraina dan Rusia, kan? Emang mereka kurang makan? Gemuk-gemuk orang boleh makannya. Tapi kenapa perang? Nah itu saya bilang. Saling menyakiti, saling dendam. Kurang ajar, gara-gara kecil berani ngelawan saya bom gak kata Putin. Wah, dia bukan karena kurang makan. Di Timur Tengah juga begitu, emang kurang makan Pak? Enggak. Saling menyakiti, dia mau menguasai dia semuanya. Kayak tikus ya. Orang yang demo-demo kan juga gitu, apa mereka kurang makan? Enggak. Saling mau menyakiti, mau menumbangkan apa pemerintahan yang sah, demo itu. Apa kurang makan? Enggak kurang makan orang. Ada PKH kok, ada lagi BLT kok, enggak kurang makan, enggak kurang minum. Tapi kenapa demo? Saling menyakiti. Akhirnya tembak-tembakan sama polisi, ada yang mati enggak? Iya. Itu kayak tikus tuh saling menyakiti, akhirnya mati, lama-lama punah gitu. Makanya kalau manusia, karena manusia ini karena punya pikiran, punya pertimbangan, makanya karena manusia bisa saling menyakitin dengan beda-beda semua ini, makanya lagi punya ide menjadi satu pemerintahan. Nah itu arahnya memang ke sana. Saling menyakiti, gimana supaya kita tidak saling menyakitin? Bikinnya satu. Satu pemerintahan. Satu keyakinan. Satu ideologi. Wah, semuanya satu. Nanti kan mau rencananya daripada Illuminati mau bikin pokoknya tidak boleh seorang pun bilang orang itu sesat. Apapun yang disembah orang itu bebas. Nanti mau diarahin ke sana. Jadi orang kalau nyembah pohon pisang, lu gak boleh kata yang sesat. Dia punya keyakinan, lu jangan saling menyakiti. Dia biarin aja. Jadi tidak boleh orang kata yang sesat. Ada lagi satu mata uang nanti arahan juga. Satu pemerintahan, manajemennya. Wah keren ya. Emang maunya dia ke sana supaya tidak saling menyakiti. Nanti ntar punah dia saling menyakiti. Kalau memang saya lihat kalau selalu begini akan jadi punah nanti. Karena dia saling menyakiti, dia saling perang dia. Makanya mau arahnya ke satu pemerintahan seperti itu. Terus apalagi kita harus mencapai pribadi seperti Yesus yang dikasih Allah dan dikasih manusia. Karena bertambahnya ketaatan, kekudusan, kebijaksanaan, hikmat kita. Lukas 2:52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Itu ilahi. Semakin besar, semakin hikmat dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Terjemahan ELT sekarang, Kalam Hidup. Yesus pun menjadi besar dan makin arif serta dikasih Tuhan dan manusia. Terjemahan ELT. Dan Yesus pun bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan dan dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Jadi kalau kita perhatikan semua terjemahan ini beda-beda tipis, tapi prinsipnya adalah dikasih manusia dan Allah. Itu memang. Jika kita satukan semua terjemahan ini, maka jadi seperti ini. Dan Yesus makin besar dan bertumbuh dalam hikmat, kebijaksanaan, dan kedewasaan, serta dikasih Allah dan manusia. Nah itu jadi kalau semua disatuin bunyinya seperti itu. Kita juga harusnya seperti itu. Semakin besar, bertumbuh secara rohani, penuh hikmat, kebenaran, dan semakin dewasa seperti Tuhan Yesus. Nah,
Kemarin ada lagi konten, ini juga perkataan saling menyakitkan nih. Ada pendeta ngomong begini. Pantas saja hidupmu tidak berhasil. Karena engkau mengandalkan manusia, mengandalkan saudaramu, mengandalkan orang tuamu, mengandalkan temanmu. Pantas saja hidupmu terkutuk karena engkau mengandalkan manusia, mengandalkan temanmu, mengandalkan relasimu, mengandalkan orang tuamu dan saudara-saudaramu. Pantas saja kau tidak pernah makin terjatuh dan terpuruk karena engkau mengandalkan manusia. Ini kalau nggak tajam nih, dengarnya benar juga ya. Coba ayo renungin lah. Ayo. Yang bijak gimana tuh? Benerinnya nih. Pantas saja engkau mengandalkan temanmu, mengandalkan manusia, maka engkau ambruk dan terkutuk. Pantas saja. Jadi pantas kamu ini ambruk, kamu mengandalkan manusia, orang tua kamu, pantas kamu itu. Tekanannya saya rubah tekanannya. Udah mulai kebuka loh nih. Kayaknya kurang tajam. Kayaknya bener ya, pantas aja. Ya pantas lah dia ngandalin manusia. Makanya hidupnya gak maju, baju terkutuk, ambruk, jatuh. Tekanan lainnya saya rubah. Pantas lo gak ngandalin manusia sih. Makanya lu ambruk, terkutuk. Lu pantas lu terima itu. Ada kesan apa Pak? Ada kesan apa kalau saya gitu? Nih. Kesannya seperti ini. Orang yang berkata seperti itu sama dengan istilah orang mengatakan seperti ini. Orang loncat terus jatuh, diteriakin, syukurin. Itu sama tuh. Pantas saja kau mengandalkan manusia, makanya kau ambruk. Pantas saja. Jangan. Itu perkataan yang menyakitkan sesama, nggak boleh. Kata-kata yang benar adalah ya, mari kita mengandalkan Tuhan. Janganlah kita mengandalkan manusia. Manusia ada batasnya, nolong kita. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi jangan pakai pantas. Kalau pantas itu ada kesan udah jatuh, syukurin lu ambruk, syukurin lu ngandalin manusia sih, syukurin lu. Gak boleh. Jadi kalau dengan kata pantas udah boleh. Jadi orang tuh kayak pantas terima kutukan, pantas terima hukuman. Gak boleh. Itu gak ada cinta kasih dan gak penuh hikmat dan kebijaksanaan. Itu. Orang kayak jatuh disyukurin gitu. Ya, jadi kita sifatnya adalah membimbing orang. Tidak boleh syukurin orang kalau jatuh. Oke. Yang perlu kita ketahui bahwa bersama adalah ayat ini keluar setelah Yesus usia 12 tahun. Hingga umur 29 tahun. Pada waktu itu ia bercakap-cakap dengan alim ulama di bait suci dan pulang bersama orang tua. Jadi ayat ini semakin besarnya nih keluar setelah Yesus itu berumur 12 tahun. Lalu tiba-tiba muncul lagi pada usia 30 tahun. Yaitu pada kitab Lukas 3:23 lalu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu lalu Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang ialah anak Yusuf, anak Eli. Jadi ini mulai bekerja umur 30 tahun kira-kira. Kan saya udah pernah ngajar ya, nggak salah ya. Ada urutannya dari umur 5 tahun, umur ini 10 sekolah, segala macam. Berarti ada 18 tahun yang hilang kisah hidup Yesus dalam kondisi. Apakah iya? Ada 18 tahun yang hilang. Jawabannya adalah ia semakin besar dan bertumbuh dalam hikmat, kebijaksanaan dan dewasa serta dikasih Allah dan manusia. Apa yang dilakukan Yesus selama 18 tahun? Kita cari informasinya. Ia pasti membantu orang tuanya menjadi tukang kayu, yaitu usaha furniture. Matius 13:55. Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bersama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? 2. Yesus pasti bergaul dengan teman, tetangga, masyarakat dan kehidupan normal dan tidak mengasingkan diri karena masyarakat mengenal ayah ibunya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan. Karena semuanya kenal nih, Matius 13:56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari manakah diperolehnya semuanya itu? Yang banyak orang tidak mengetahuinya adalah Yesus selama 18 tahun telah mempraktekkan dan menghidupkan firman dalam kehidupan seharinya. Dia selama 8 tahun yang terhilang itu, dia sedang mempraktekkan apa yang harus menjadi standarnya hukum Taurat. Dia jalankan, jangan mencuri, dia tidak mencuri.
Nah, ini adalah sebagai perbantahan saya dari buku yang berjudul Jesus Live in India. Jadi ada satu buku ya dikeluarkan judulnya Jesus Live in India. Jadi ya Yesus pernah tinggal di India katanya. Yesus pada umur 12 tahun lalu dia pergi ke India belajar meditasi untuk belajar kebijaksanaan. Kayak pertama Singosari gitu. Saya ada bukunya tempat saya dan saya menyimpulkan tapi orang ini tidak punya bukti. Dia selalu berkata katanya Yesus pernah duduk di sini nih, katanya inilah jejak-jejak kaki Yesus, katanya dia selalu bilang katanya inilah tempat meditasi Yesus terakhir, katanya nah inilah peninggalan bajunya tuh, katanya. Jadi buku itu selalu mengatakan katanya. Nah, katanya nggak mau baca lagi saya, namanya katanya. Namanya katanya nggak mau baca lagi ya kak. Itu saya bukunya ada ya. Sebagai renungan adalah bagaimanakah seseorang mengatakan kasihilah Tuhan Allah Tuhanmu kalau ia sendiri tidak mengasihi Tuhan? Bagaimanakah seseorang mengatakan kasihilah sesama manusia kalau ia sendiri tidak mengasihi sesamanya? Bagaimanakah seseorang mengatakan kasihilah musuhmu jika ia sendiri tidak mengasihi orang yang membencinya? Bagaimana seseorang mengatakan jangan khawatir hidupmu jika ia sendiri hidup penuh kekhawatiran? Bagaimanakah seseorang mengatakan berbahagialah suci hatinya kalau ia akan melihat Tuhan karena ia sendiri tidak suci hidupnya? Bagaimana seseorang mengajarkan cara berdoa jika ia sendiri tidak pernah berdoa? Nah, jadi ini Matius 13:54. Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka tajublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat itu? Kalau Yesus tidak pernah mempraktekannya berarti ia seorang penipu, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menipu atau berbohong. 1 Petrus 2:2. Ia tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah ini kita berbalikan dengan Tuhan Yesus. Yesus sudah praktek 18 tahun, baru umur 30 tahun mengajar. Jadi praktek dulu, jalanin dulu, lakoni dulu, baru teori. Kita sekarang teori dulu apa mau ngajar? Praktek dulu nih. Ini mau ilmunya ilmuwan nih. Jangan teori, kalau ilmuwan nyelidiki dulu hasilnya apa, lalu diajarin satu pengetahuan namanya teori. Dia teorinya belakangan. Yesus sama nggak dengan ilmuwan? Iya. 18 tahun hilang maka cerita. Dia praktek dulu. Jangan mencuri. Jangan praktek dulu nih. Dia dinilai oleh Lucifer dan bapaknya. Dia nilai. Praktek dulu. Setelah praktek, umur 30 tahun baru dia ngajar teori. Kasihlah musuhmu. Kasih. Nah kita harus. Makanya menurut saya kenapa kita gak keluar dari kurungan ini Pak. Kurungan ayam. Praktekin dulu. Nanti bikin teori kata Tuhan. Lu aja belum praktek belum bisa. Lu mau ngajar teori sama manusia. Nanti diketawain Kang. Nah inilah kenapa visi ini dikurung di sini. Ya itulah jawabannya. Disuruh praktek dulu. Nanti baru bikin teori. Jangan teori dulu. Jangan teori dulu baru ngajar orang. Ya, nggak boleh itu. Ya, oke. Jika Yesus sebagai manusia sama seperti kita hidup normal menjadi dewasa dalam hikmat, kebijaksanaan dan cinta kasih, maka kita pun akan diubah menjadi seperti Yesus dalam kehidupan normal. Tidak perlu mengasingkan diri dan kita pasti sanggup seperti Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Namanya Hidayah At-Taufik. Dipermudahnya jalan-jalan hidup kita untuk kita dapat melakukan kehendaknya. Tenang, dibantuin. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus dikasih Allah dan manusia? Nah ini jawabannya kenapa dikasih Allah dan manusia? Inilah jawabannya. Karena orang tuanya, saudara-saudaranya, orang lain, masyarakat setempat, teman-temannya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus benar adanya, dengan bukti bahwa saudara Yesus yaitu Yudas menulis salah satu kitab perjanjian baru. Jadi kitab Yudas itu adalah saudara Tuhan Yesus. Yang dia bilang apa tadi? Tadi ada kan disebutkan saudara-saudaranya bersama kita. Nah, bukankah ibunya bersama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Nah, si Yudas ini adalah penulis kitab Yudas. Itu saudaranya Tuhan Yesus. Kalau bagaimana si Yudas bisa percaya, yakin dan menulis kitab Yudas kalau dia tidak melihat Yesus sendiri? Kan mana mau orang-orang menciptakan sesuatu kalau dia tidak pernah hidup
bersama-sama dia. Saudara ini yang paling sulit nih. Saudara kandung nih Pak. Paling sulit. Tapi kalau sampai Yudas sampai bisa menulis kitab itu, saudara, karena dia lihat sendiri Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Benar-benar. Kakak saya, abang saya satu ini memang luar biasa. Hidupnya suci. Luar biasa. Oke. Marilah kita belajar bukan hanya dicintai Tuhan, tetapi juga dicintai manusia. Oleh karena itulah, Paulus mengatakan berusahalah untuk menyenangkan hati semua orang. 1 Korintus 10:33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Habisin ya, ini nggak selebar nih. Tetapi kenyataannya mengapa banyak umat Kristen dicintai Tuhan, tetapi tidak dicintai manusia. Kita ini orang Kristen, dicintai Tuhan tapi tidak dicintai manusia. Kita ini menjadi perenungan kita semua yang berarti kita belum seperti Yesus. Makanya kita nih ATM visinya lebih banyak ngurusin perilaku manusia harusnya begini, kata-katanya nggak boleh begini. Cuma satu manusia itu yang paling susah itu. Saya memperhatikan dari orang yang belanja, dari Facebook, dari YouTube, hanya satu yang paling sulit itu suuzon. Berburuk sangka. Jadi orang ngomong apapun, perbuatan apapun, kenapa ya orang tuh selalu lihat dari sisi negatifnya? Singgung saya. Itu kalau Anda bisa ilangin, Anda kesana udah bagus. Karena itu yang paling sulit. Secara refleks, nggak bener nih. Nggak bener nih. Karena orangnya nggak ngapa-ngapain, tapi selalu bilang, nggak bener nih. Saya bilang, orang bilang selfie. Happy Sunday nggak? Ditangkapnya negatif. Happy Sunday. Wah, ini orang mau pamer. Kalau Anda mau benar-benar tahu, coba tanya orang itu benar nggak dalam hatinya dia mau pamer. Tanya dulu. Kan nggak boleh dikira-kira. Itu yang paling sulit menurut saya. Semuanya tidak ada yang lolos. Yang di sini lolos kayak? Insya Allah lolos. Saya mau ngilangin ini dulu nih. Ini yang paling sulit nih. Bener nggak Tiar ya? Teman-teman gitu ya. Yang paling sulit tuh gini nih. Dia nih. Yang paling sulit itu. Karena itu permulanya, pikirannya negatif, udah mulai ntar mulutnya, ntar perilakunya, perbuatan, ntar yang lain nyambung. Karena mulai dari sini dulu. Kalau ininya bener nggak mungkin. Kalau saya berusaha kalau orang, Pak gini Pak, orang tuh Pak, belum tentu begitu kali, maksudnya mungkin begini kali. Saya coba bener gitu, maksudnya begini kali, saya bilang. Jadi saya selalu balikin ke positif. Tapi kadang-kadang orang tuh capek sama saya. Ya, karena orang capek misalnya. Nggak mungkin Pak, gini Pak. Nggak mungkin, belum tentu. Saya bilang, mungkin dia maksudnya begini, coba ditanya dulu. Saya bilang, saya selalu mau benerin ke positif. Dia nggak mau loh. Kenapa susah ya Bu ya? Memang prakteknya begitu Pak ya? Kalau kita mau benerin tuh, dia tetap maunya yang negatifnya aja gitu. Dibener, nggak mungkin maksudnya gini kali, kita benerin. Kita coba benerin, nggak mau ya? Nolak, bingung kan? Gelap ya, berarti masih gelap dong nih. Nah, jadi kalau bilang kamu belain dia dah. Enggak, kita kan sifatnya netral. ATM itu harus netral. Derita, bahagia, netral. Kalau kamu nangkepnya negatif, itu kamu kesel nggak? Kesel itu adalah penderitaan. Kita kalau ini orang kayaknya nggak bener, kan kesel kan? Asal kita masih negatif pasti kesel. Karena maka perasaan itu dibagi 3, kesel, penderita, bahagia, netral. ATM mau bijaksana, taruh dirimu di tengah. Saya tidak bahagia juga melihat dia, dan saya juga tidak menderita melihat dia. Netral dulu. Jadi memutus segala perkara itu netral dulu. Saya nggak berpihak manapun. Tapi harus diusahakan. Pak gini Pak. Nggak mungkin maksudnya seperti ini. Coba kamu panggil orangnya. Saya selalu berusaha untuk kayaknya enggak begitu. Kayaknya begini saya bilang. Tapi susah Pak ya Bu ya. Susah ya. Masa kan kita yang lolos cuma di ruangan ini. Jumlah kita berapa coba? Mudah-mudahan insya Allah ke depannya makin banyak Pak. Ini kita mau benerin hal yang paling sulit adalah dari situ menurut saya. Karena pikirannya negatif. Oke. Ada tertulis bahwa umat Kristen disukai banyak orang pada mulanya. Kisah 2:46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Tuh, ini juga ada perilaku memang kita ada yang salah. Memang kita harus perbaiki terus lah. Terus setelah Maria melihat Yesus sendiri pribadi Yesus selama bertahun-tahun, begitu percayanya Maria kepada Yesus sambil ia mengatakan, buatlah apa yang Yesus katakan pada waktu perkawinan di Kana. Ada terus demikian. Yohanes 2:25. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Gimana menurut Anda? Apa yang Anda yang pahami? Sampai ibunya Yesus itu yakin, perbuatlah apa yang dia katakan. Kok yakin bener? Kan sebelumnya belum ada tertulis Yesus bikin mujizat. Kok emaknya begitu yakin? Menurut Anda apa yang menjadi dasar? Kok yakin bener? Hah? Iya benar, saya juga. Karena dari kecil emaknya lihat anak saya yang satu ini memang beda ini. Dia nggak pernah bohong, dia taat sama saya, dia nurut kata saya, dia nggak pernah bantah. Dia perhatiin, maka itu membuat dia satu keyakinan. Lakukan apa yang dia katakan. Dan anak kita ini dari mak, kita ini gimana anak kita? Berbalik ya. Dikasih tahu ngeyel, ngebantah lagi. Ya, argumen lagi. Pakai argumen lagi. Sama anak-anak saya juga. Ya enggak? Tapi harus sabar juga. Kita juga masih sebagai orang tua juga belum sempurna. Tapi kita harus sabar. Makanya saya mendidik anak-anak saya ke belakang ini udah nggak pakai keras lagi. Saya diemin aja apa yang dia mau. Dia nggak mau gereja dulu, mau merenung. Ya merenung lah, mikir lah. Ya, saya orang nggak mau terlepas juga. Nanti biar dia dengan perenungan itu, saya yakin ada satu proses Tuhan yang membuat dia nanti akan menemukan jawabannya. Tapi kalau dia tanya, saya selalu jawab begini. Sampai anak saya, kita kan sudah selesai edit DNA nih. Nah, tutup ya. Kita sudah selesai korban tentang edit DNA. Jadi artinya kita tidak boleh banyak menghayal dan dongeng-dongeng nenek tua. Gini, ini dipertanyakan oleh anak saya. Kalau matahari itu bisa menyebabkan kanker, untuk apa Tuhan menciptakan matahari? Nah, karena ultraviolet itu kan bukan hanya menyebabkan kanker atau segala, banyak kegunaan lainnya. Anda kalau berjemur sampai jam 9 pagi, bagus untuk memproses vitamin D kita untuk memperkuat tulang. Kalau sampai jam 12 siang, artinya Tuhan dikasih akal budi kita. Kalau jam 12 siang, jangan berjemur. Tapi gunakan untuk jemur ikan asin. Jemur baju. Benar? Benar kan nih? Jadi Tuhan itu memberikan kita kebijaksanaan, pengetahuan. Matahari itu bukan hanya masalah kanker, tapi banyak kegunaannya. Contoh ya, kalau anak-anak lahir jadi kuning, itu kekurangan namanya bilirubin. Oke, benar nggak? Hah? Kelebihan, kelebihan bilirubin, sorry ya. Zat kuning pada kotoran dan air kencing. Oke, sorry. Bilirubin. Itu kan perlu matahari jemur. Apa menyebabkan kanker? Enggak, ada jamnya. Matahari itu ada jamnya. Enggak mungkin kita jam 12 siang, anak lagi kuning terus jemur gitu kan. Itu namanya gak berhikmat. Ya enggak? Matahari banyak kegunaannya. Kalau misalnya kamu jam 12 siang, Tuhan bilang kamu gak perlu jam 12 siang. Kamu ada kegunaan yang lain. Kamu lagi, Tuhan, kamu ngapain sih ciptain matahari kalau bikin kanker? Ya kamu jangan jam 12 siang. Kegunaannya apa kamu jemur siang-siang itu? Tuhan tanya. Gunakan yang lain. Apa? Jemur ikan asin kayak kata Tuhan. Jemur baju kayak. Kan jam 12 siang kamu juga gak memerlukan lagi. Kamu sampai jam 10 ke bawah. Jam 7 sampai jam paling mentok jam 10 untuk menyehatkan tubuhmu. Nah jam 12 siang kamu gak perlu ada kegunaan yang lain. Apa? Fotosintesis. Matahari, tumbuh-tumbuhan mau masak. Emangnya saya tuh mikirin kamu doang. Emang tumbuh-tumbuhan yang saya ciptakan gak saya pikirin.
Semuanya meluas. Tapi kalau kamu sebagai manusia yang berakal budi, punya pengetahuan, kepandaian, dan kecakapan. Kalau kamu berjemur, makanya manusia dikasih pengetahuan. Oh, ini kalau jam 12 siang ini bisa merubah mutasi gen. Lalu diciptakan yang namanya sunblock. Itu kan pengetahuan. Diciptakan supaya kamu untuk menangkis mutasi gen. Supaya kulitnya nggak terbakar, nggak jadi kering. Kena sunblock, body lotion. Karena kamu siang-siang juga ngapain jemuran, Pak? Siang-siang tuh jemuran, nggak ada kerjaan jemur. Untuk apa? Kan nggak ada kegunaan yang lain. Ini termasuk pertanyaan kritis. Dan saya sebagai ATM harus bisa menjawab dengan akal budi. Tidak ada semua pengetahuan dibuka di ATM sama saya, sama Tuhan. Saya hanya penyalur doang. Tapi membuat kita jadi bijak. Kalau ada pertanyaan, kenapa begini? Jawabnya begini. Kenapa begini? Jawabnya begini. Kenapa begini? Jawabnya begini. Jadi kita kalau menjawab orang jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan dinosaurus masuk ke Batranu. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan ya. Ya kan Nabi. Ya kan, zaman Singosari Majapahit masuk neraka. Jangan asal-asalan. Mari kita belajar. Pengetahuan kita cukup banyak. Hanya kita perlu kebijaksanaan, Pak. Benar? Pengetahuan banyak nih. ATM belanja selamat. Hanya perlu dipilah-pilah. Nih bijaksana begini. Ini hanya perlu bermain di bijaksana aja nih. Pengetahuan yang semua kita dapat hanya perlu bijaksana. Maka semuanya akan terjawab dengan argumen yang memuaskan. Itulah akal budi. Oke? Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai Tuhan. Engkau tetap Tuhan menjadikan firman menjadi rema dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang membawa mereka pada sempurna hari demi hari. Engkau membimbing mereka dengan hidayah atau taufik Tuhan. Tuhan berikanlah kami kesehatan Tuhan, karena kesehatan adalah harta yang utama Tuhan. Tanpa kesehatan kalau badan kami sakit tidak dapat kami kerjakan apapun, maka berhentilah segala kegiatan manusia kalau dan kami sakit Tuhan. Apapun yang terjadi kehidupan ini, kekurangan ekonomi, apa tidak buntu Tuhan dan tidak terbuka, tapi yang satu yang kami inginkan pada saat Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Berikanlah kami kesehatan untuk menjalani kehidupan Tuhan. Dengan badan sehat kami terus berjuang untuk mencapai kesempurnaan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.